Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 103, yang dimana pada cerita sebelumnya terjadi pertarungan antara Lo Feng melawan Torewu, yang dimana pasukan Torewu sendiri berjumlah sampai 59, yang merupakan pasukan elit dari keluarga Nolan. Lo Feng sangat marah kepada mereka karena mereka yang telah menculik istri dan juga adiknya, serta 5 pemimpin besar dari 5 negara. Lo Feng yang marah kepada pasukan Torewu membantai mereka semua dan tidak ada yang selamat dari pembantaian itu. Dengan Lo Feng yang menggunakan senjata bilah dari tembaga hibrida, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Walau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 103. Cerita ini berlanjut dengan berada di keluarga Nolashan, yang sekarang mereka masih belum mengetahui jika para pasukan keluarga Nolashan yang dipimpin oleh Tueruo telah dikalahkan oleh Lo Feng. Bahkan di sini pula baru memberitahu kepada Nolashan kalau binatang bertanduk emas telah mereka temukan, yang dimana kondisi dari binatang tanduk emas masih hidup, belum tewas seperti apa yang telah mereka dengar sebelumnya dari pihak bumi. Yang ternyata binatang bertanduk emas itu masih hidup dan juga bugar, yang bahkan sekarang binatang bertanduk emas telah berada di ranah bintang tingkatan 7. Nolashan melihat gambaran binatang bertanduk emas yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Tueruo, merasa sangat gembira. Dirinya tidak menyangka kalau ia akan bisa menemukan binatang bertanduk emas secara hidup-hidup. Yang di alam semesta yang luas ini, binatang bertanduk emas merupakan binatang yang sangat langka. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi dirinya jika dirinya bisa menangkap binatang bertanduk emas. Dan apalagi karena dirinya merupakan anggota dari Kolosium Kapak Merah, dirinya bisa mendapatkan harta yang sangat tinggi karena para anggota Kapak Merah yang merupakan orang-orang kaya. Jadi Nolashan bisa mendapatkan uang yang sangat banyak secara instan. Saking senangnya Nolashan sekarang, Nolashan menyuruh kepada bawahannya untuk menghubungkan kepada Tueruo karena dirinya ingin melihat monster tanduk emas secara langsung. Pula dengan segera menghubungkan teleponnya kepada Tueruo, tetapi panggilan mereka yang diberikan oleh Tueruo tidak diangkat oleh Tueruo. Jadinya pula menghubungi anggota lainnya karena di pertempuran tersebut terdapat banyak sekali pasukan mereka. Jadinya mereka pikir akan ada beberapa orang yang bisa mengangkat panggilan mereka. Setelah 15 menit mereka mencoba menghubungi para pasukan keluarga Nolashan, tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon. Menyadari hal ini pun Nolashan sadar kalau para pasukan mereka telah dibunuh habis oleh binatang bertanduk emas itu. Mengetahui jika para pasukan Torewu telah tewas, Nolashan pun mengakhiri panggilan tersebut. Dan lalu kita pun berpindah di sebuah planet bernama Kabut Es. Planet ini berletak sangat jauh dari bumi. Perlu memakan 2 tahun dari planet Kabut Es ini untuk menuju ke planet bumi. Dan planet Kabut Es ini merupakan markas dari Nolashan. Dirinya sangat suka sekali berada di planet Kabut Es ini karena suhunya yang sangat dingin. Di sana Nolashan bertemu dengan Dewan Nolashan. Dewan bertanya kepada Nolashan rencana apa yang akan mereka lakukan mengenai planet bumi ini. Nolashan menjawab kalau kemungkinan mereka hanya mengincar pesawat dari automaton, yaitu pesawat piramida yang berada di bawah dasar laut. Untuk binatang bertanduk emas, Nolashan tidak yakin mereka bisa menangkapnya. Setelah mengetahui binatang bertanduk emas yang dapat membasmi para pasukan mereka, hal ini membuat Nolashan pesimis karena ia sangat mengetahui jika binatang bertanduk emas bukanlah makhluk hidup yang bisa mereka remehkan. Jika binatang bertanduk emas bisa membunuh banyak pasukan keluarga Nolashan, bisa diyakini kecerdasan yang dimiliki oleh binatang tanduk emas itu sekarang jauh lebih cerdas. Dan jika mereka berniat untuk pergi ke bumi, maka membutuhkan waktu 2 tahun. Dan waktu 2 tahun itu merupakan waktu yang sangat cepat bagi tanduk emas bisa meningkatkan kekuatannya. Bisa-bisa jika mereka sampai di bumi, binatang bertanduk emas telah meningkat kekuatannya jauh lebih besar daripada sekarang. Dan jika pun mereka bisa mendapatkan binatang bertanduk emas dalam misi selanjutnya, maka hal tersebut merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar.
Berpindah kepada Lo Feng bersama Babata sekarang, mereka berdua sekarang sedang membuat rencana untuk meningkatkan keamanan dari sistem alam semesta mereka. Di sini mereka berniat untuk membeli satelit dan juga sistem keamanan yang canggih untuk melindungi planet bumi. Dan juga tata surya yang berada di bumi semuanya akan diberikan pelindungan yang sangat ketat agar tidak ada satupun celah yang membuat para pasukan seperti keluarga Nolashan memasuki sistem alam semesta mereka lagi. Penyerangan yang telah dilakukan oleh keluarga Nolashan membuat Lo Feng sangat berhati-hati. Dirinya tidak akan membiarkan pasukan alam semesta lainnya mencoba untuk memasuki bumi. Babata sendiri sangat menyetujui rencana Lo Feng ini. Babata juga merasa puas karena ia sangat setuju dengan rencana Lo Feng untuk meningkatkan keamanan bumi. Sistem pertahanan yang dibeli oleh Lo Feng sendiri bukanlah sistem pertahanan rendahan, tetapi Lo Feng langsung membeli level yang paling tinggi, yang harganya sendiri sangat mahal, bahkan sistem keamanan ini setara dengan planet Dragon Star sebelumnya. Jadi bisa dibilang sangat sulit sekali untuk adanya penyusup yang bisa melalui sistem keamanan tersebut. Kemudian Lo Feng pun menghubungi pemimpin Hong dan juga Lei Sen yang sekarang masih berada di planet Bailan. Setelah Lo Feng terhubung dengan mereka berdua, pemimpin Hong dan juga Lei Sen langsung memberitahu kepada Lo Feng. Selama mereka tidak bertemu, pemimpin Hong dan juga Lei Sen melakukan latihan di dunia virtual, atau lebih tepatnya dunia tersebut bernama Killing Field, yang dimana tempat pelatihan ini merupakan tempat paling bergengsi di dunia virtual. Babata sendiri juga menyetujui perkataan dari pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Killing Field sendiri merupakan tempat latihan yang sangat diminati oleh para pejuang yang berada di alam semesta. Dan sebenarnya Babata sejak awal ingin menyarankan kepada Lo Feng untuk berlatih di tempat dari Killing Field juga. Tetapi karena urusan mereka dengan keluarga Nolashan sebelumnya membuat Babata tidak bisa menyampaikannya dengan cepat. Jadinya sekarang Babata ingin merekomendasikan Lo Feng untuk ikut bersama pemimpin Hong dan juga Lei Sen berlatih di tempat dari latihan Killing Field ini. Karena hal tersebut akan sangat membantu perkembangan kekuatan mereka. Lo Feng yang mendengar itu pun jadi bersemangat untuk mencoba arena Killing Field ini. Lalu dengan segera pun Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lei Sen memasuki dunia virtual dari Killing Field ini. Setelah mereka sampai di sana, Lo Feng melihat jika tempat ini terlalu sepi bagi tempat yang sangat bergengsi. Babata menjelaskan jika tempat ini sepi memang merupakan hal yang wajar karena biaya masuknya yang sangat mahal. Bahkan bagi seseorang terkaya di planet Bailan pun belum tentu bisa bergabung bersama area Killing Field ini karena biaya perharinya saja sampai 1 juta dolar naga hitam. Tetapi karena Lo Feng sekarang berada di ranah bintang, kemungkinan Lo Feng akan mendapatkan harga kisaran 5 juta dolar. Harga dari arena Killing Field ini disesuaikan oleh penggunanya. Semakin tinggi ranahnya, maka harganya akan semakin besar. Lo Feng yang mendengar itu pun kaget karena harganya yang sangat mahal. 5 juta dolar naga hitam hanya untuk dirinya berlatih selama sehari. Babata menjawab harga ini sama sekali tidak mahal, karena Killing Field sendiri bisa menampilkan musuh yang diinginkan oleh Lo Feng. Bahkan jika Lo Feng mau, Lo Feng bisa berhadapan dengan ranah dari tuan sektor maupun universe. Dan tempat pelatihan Killing Field ini merupakan satu-satunya tempat yang bisa menyediakan hal tersebut. Di alam semesta manapun Lo Feng tidak akan bisa menemukan seorang ranah universe yang mau bertanding melawan Lo Feng. Jadi harga ini bisa dibilang sangat worth it. Setelah mereka sampai di tempat dari Killing Field ini, mereka pun melihat jika tempat ini sangatlah luas seluas kota. Dan di sana Lo Feng juga melihat adanya beberapa orang yang berkumpul untuk beristirahat. Tetapi di saat itu Lo Feng melihat adanya seorang kakek tua yang berada di sana juga. Lo Feng yang melihat kakek tua itu pun merasa bingung kenapa adanya seorang kakek tua berada di tempat pelatihan yang sangat elit ini. Tetapi di saat itu pemimpin Hong dan juga Lei Sen menyarankan kepada Lo Feng untuk tidak meremehkan kakek-kakek tersebut. Walaupun ia kakek-kakek, tetapi kemampuannya sangat misterius. Dan bahkan saking kuatnya kakek ini terpilih menjadi penanggung jawab dari arena pertarungan Killing Field yang berada di kekaisaran Black Dragon Mountain. Kakek itu pun juga tampak tersenyum ke arah Lo
Feng yang sepertinya kakek itu juga mendengar perkataan Lo Feng yang telah meremehkan dirinya. Namun kakek ini untungnya merupakan kakek yang ramah. Lalu setelah itu pun Lo Feng memasuki arena pertarungan untuk dirinya sendiri. Dan di sini Lo Feng masuk sendirian tidak ditemani oleh pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Lo Feng sangat bersemangat untuk mencoba arena Killing Field ini. Dengan Lo Feng yang menyuruh kepada Babata untuk menyediakan lawannya yang berada di ranah dari Star Travel tingkatan ke-9 sebanyak 1000 orang. Lo Feng sudah lama sekali tidak mencoba bertarung menggunakan tubuh manusianya, dan hal ini membuat Lo Feng sangat bersemangat. Pertarungan Lo Feng melawan para prajurit Star Travel yang berada di tingkatan 9 pun dimulai. Walaupun jumlah pasukan dari Star Travel tersebut sampai 1000 orang, namun Lo Feng bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah dengan Lo Feng yang menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya yang dirubah menjadi bentuk kedua. Lalu pertarungan selanjutnya, Lo Feng pun meningkatkan kesulitannya dengan melawan prajurit bintang tingkatan pertama 10 orang. Tetapi di pertarungan ini Lo Feng hanya berhasil membunuh 8 saja, dan setelah itu Lo Feng dibunuh oleh 2 pasukan bintang yang tersisa. Dan untuk pertandingan ketiga serta keempat, Lo Feng melawan pemimpin Hong dan juga Lei Sen. Dan di sini tak disangka Lo Feng juga mengalami kekalahan lagi bertarung melawan mereka. Karena di sini mereka yang bertarung secara adil. Apalagi di sini pemimpin Hong dan juga Lei Sen mendapatkan senjata roh. Jadinya di pertarungan ini pun Lo Feng mengalami kekalahan. Lanjut sampai pada akhirnya Lo Feng pun telah menyelesaikan pertarungan sebanyak 98 kali dalam arena pelatihan Killing Field ini. Walaupun di sini Lo Feng mengalami kelelahan, tetapi Lo Feng sangat puas sekali bertarung di sini. Dirinya tidak menyangka akan mengalami banyak kekalahan dibandingkan kemenangan. Setiap kali Lo Feng melawan musuh yang kuat, hal tersebut justru membuat Lo Feng semakin bersemangat untuk bisa mengalahkan musuh tersebut. Tetapi Babata mengatakan kepada Lo Feng kalau Lo Feng masih belum menjajal semua kegembiraan dari Killing Field ini, yang dimana masih ada 2 pelatihan mengembirakan lainnya dibandingkan latihan pertama ini, yaitu yang kedua, Lo Feng bisa memanipulasi dirinya sendiri sebagai lawannya. Tetapi dengan di sini lawan manipulasi Lo Feng akan berada di level tertinggi daripada Lo Feng sendiri. Artinya tiruan Lo Feng akan lebih mahir menggunakan tubuh manusianya dibandingkan dengan Lo Feng asli. Dan yang ketiga, Lo Feng bisa mendapatkan seorang guru di dalam Killing Field ini, yang dimana Lo Feng bisa mempelajari senjata dari Heaven Forbidden Shuttle dari masternya langsung. Alias arena Killing Field ini bisa memanipulasi lawan Lo Feng yang merupakan seorang pengguna Master Heaven Forbidden Shuttle yang mengetahui semua seluk-beluk dari senjata ini, bagaimana menggunakannya secara maksimal secara penuh. Sedangkan Lo Feng sendiri masih berada di tahapan 50% dalam penggunaan senjatanya. Jadinya Lo Feng masih belum mengetahui banyak hal mengenai senjata Heaven Forbidden Shuttle. Lo Feng yang mendengar kalau dirinya bisa mengundang lawan dari master senjata Heaven Forbidden Shuttle pun membuat Lo Feng sangat bersemangat. Karena jika dirinya bisa bertarung melawan seorang master dari senjata Heaven Forbidden Shuttle, maka Lo Feng bisa melihat bagaimana potensi sebenarnya dari senjata ini. Dan Lo Feng mungkin saja bisa menirunya juga. Hal itu akan sangat membantu Lo Feng untuk bisa membuka bentuk ketiga dari senjata Heaven Forbidden Shuttle, karena masih ada satu bentuk terakhir yang belum Lo Feng raih dari senjata Heaven Forbidden Shuttle ini. Walaupun Lo Feng sekarang yang sudah kelelahan, Lo Feng pun kini kembali bersemangat setelah mendapatkan 2 informasi ini. Tetapi sekarang Lo Feng lebih tertarik untuk menggunakan metode latihan yang kedua, yaitu dengan Lo Feng yang meminta lawan dengan bentuk monster tanduk emas, ataupun bisa dibilang master tanduk emas tingkatan bintang pertama, alias kekuatan dari monster tanduk emas ini jauh lebih kuat daripada Lo Feng dan jauh lebih kuat daripada monster tanduk emas Ori. Bisa dibilang monster tanduk emas tingkatan bintang pertama yang menjadi lawan Lo Feng sekarang merupakan masternya, mengetahui semua teknik monster tanduk emas secara master, artinya setiap tekniknya dikuasai secara penuh. Dan pertarungan Lo Feng melawan monster tanduk emas itu terbilang sangat tragis, karena master tanduk emas bisa mengalahkan monster dengan sangat mudah dan bahkan sangat buas. Setiap serangan dari sang master monster tanduk emas ini lebih kuat dari Lo Feng bayangkan. Latihan Lo Feng melawan master monster tanduk emas ini berjalan
berjalan sangat lama, tetapi Lo Feng belum pernah bisa memenangkan pertarungan ini. Saking senangnya Lo Feng berada di dalam arena Killing Field ini, Lo Feng sampai menghabiskan waktu sampai 8 hari berturut-turut tanpa keluar dari dunia virtual ini. Dan di sini Lo Feng tidak mengalami masalah kepada tubuh manusianya karena Lo Feng sekarang yang berada di ranah bintang. Tidak makan selama itu bukanlah masalah yang besar. Dan ini akan sangat menarik sekali untuk versi Donghua-nya. Mimin gak sabaran bagaimana kepuasan dari Master Monster Tanduk Emas ini melawan Lo Feng. Pasti gokil banget cuy, ya kan? Dan Mimin juga sudah gak sabaran melihat bentuk ketiga dari senjata Heaven Forbidden Shuttle. Kan bentuk pertama merupakan bentuk dari senjata bor, bentuk kedua merupakan pedang ikan, dan bentuk ketiga itu bentuknya apa? Dan sepertinya untuk pembahasan spoiler kali ini sampai di sini dulu, karena Mimin gak terlalu mau banyak-banyak karena takut bakalan kebablasan kayak spoiler sebelumnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!